orang yang masuk masjid itu tujuannya bukan dunia tapi apa? Akhirat. Man amana billahi wal yaumal akhir, dan hari akhir. Maka masuk masjid jangan cari dunia. Tapi Ustadz, orang yang pikirannya akhirat mesti mapan. Kalaupun mesti mapan ternyata gak mapan, lu ya apa sih jarane mesti mapan kok gak mapan? Minimal hatinya sama Allah yang dibikin mapan, walaupun dia tidak mapan secara ekonomi, tapi atine mapan, gak kepinginan. Kalau orang Malang bilang delap, ngerti delap? Ya sama di sepanjang juga delap. Delap itu ngelihat punya orang jaluan, kepinginan. Nah, maka hati Anda oleh Allah dibikin apa? Mapan. Nah, maka artinya masjid ini, Pak, untuk orang-orang yang orientasi hidupnya itu benar-benar akhirat. Cari akhirat. Kalau carimu akhirat diiming-iming, walaupun sekarang belum ada janji, itu belum nampak, tetap berangkat ke masjid. Karena tadi kembali kepada yang pertama, imannya sudah mapan. Maka ketika imannya mapan, diberitahu sholat subuh itu, sholat sunnahnya saja lebih baik dibanding dunia beserta seluruh, maka akan tergerak dia karena imannya sudah kepanggil. Maka dikatakan wal yaumal akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu orang yang iman dan orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Karena di sini bukan tempat cari dunia, bukan tempat cari dunia, tapi tempat cari apa? Akhirat. Tapi ingat, kalau yang dicari akhirat jamaah, kemungkinannya dua. Dunia nih mesti mapan, atau kalau tidak mapan dunia, hati nih sing mapan. Saya kasih contoh. Anda berdoa, ya Allah, dungo, sementara janjinya Allah, Pak, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku beri untuk kalian. Dungo, ya Allah. Ternyata pengkabulan doa itu bukan cuma dikasih apa yang kita minta, boleh jadi dalam bentuk yang lain. Maka bentuknya ada tiga. Nomor satu, dikasih apa yang diminta. Nomor dua, diselamatkan dari musibah. Nomor tiga, dijadikan simpanan akhirat. Jadi boleh jadi langsung dikei. Kapan doa itu sama Allah langsung dikasih? Kemungkinannya dua. Kalau Allah lihat dikasih kamu tidak berhenti berdoa, maka langsung dikasih. Yang kedua, kalau dikasih kamu tambah baik, maka dikasih sama Allah. Nomor satu apa? Ndak mandek dungo. Tapi kita ndak, kita ini jujur saja, podo kabeh. Tahajud lek pas genting saja. Genting tahajud, gentingnya hilang, mulai turun. Nah, kalau modelnya begini, maka Allah bikin genting terus. Kenapa Allah bikin genting terus? Karena keadaan genting itu bagus buat kamu. Itulah kenapa orang-orang yang terancam itu mesti waspada. Tapi lek merasa aman, biasanya lengah. Itulah maka sama Allah dilihat, oh kalau tak kasih kamu ini bakal mandek tahajud, wis gak usah tak kei. Cek tahajudmu tetap kenceng. Berarti bayarannya dia bukan diterimanya doa tadi, tapi doanya dia boleh jadi disimpan di akhirat atau menghindarkan dia dari musibah. Nah, sekarang kita akan balik begini. Kalau dia berdoa ternyata tidak diberi, minimal apa? Oleh Allah hatinya dibikin tenang karena dia telah mampu berdoa. Maka sama, orang-orang yang menginginkan akhirat itu kalaupun dia dunia tidak dapat, minimal hati ini ayem. Dan hati yang ayem ini tidak bisa dibeli dengan dunia. Pelan-pelan. Saya ulang dari awal begini.
orang yang masuk masjid itu tujuannya bukan dunia tapi apa? Akhirat. Man amana billahi wal yaumal akhir, dan hari akhir, maka masuk masjid jangan cari dunia. Tapi Ustadz, orang yang pikirannya akhirat mesti mapan. Kalaupun mesti mapan ternyata gak mapan, lu ya apa sih caranya mesti mapan kok gak mapan? Minimal hatinya sama Allah yang dibikin mapan, walaupun dia tidak mapan secara ekonomi, tapi hati ini mapan, gak kepinginan. Kalau orang Malang bilang delap, ngerti delap? Ya sama, di sepanjang juga delap. Delap itu ngelihat punya orang jaluan, kepinginan. Nah, maka hati Anda oleh Allah dibikin apa? Mapan. Nah, maka artinya masjid ini Pak, untuk orang-orang yang orientasi hidupnya itu benar-benar akhirat.